Lalu dari transaksi ini berarti kita mencoba membahas dari sudut pandang pembahasan berikutnya, yaitu cara penarikan obligasi, cara yang keempat. Sehingga secara singkat saya tuliskan kembali soalnya. Berarti PAM ini mempunyai obligasi dengan premi 100.000, lalu Sun membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta dengan harga 950. Jadi Sun ini sebagai agen untuk membeli 10% obligasi PAM. Maka dari cara keempat kita sudah tahu bahwa PAM itu tidak membuat jurnal apapun. Jadi obligasi dengan nilai nominal 10 juta masih tetap beredar. Premi ini tetap ada, masih ada kewajiban bagi PAM untuk membayar beban bunga dengan tingkat bunga 10% per tahun. Dan ada kewajiban untuk melakukan amortisasi premi. Ingat, amortisasi premi, amortisasinya mengurangi beban bunga. Lalu pada tanggal 2, apakah tidak ada jurnal? Ada. Yang menjurnal otomatis adalah investor lama yang menerima kas dari Sun atau anak. Dia mencatat adanya kas masuk, investasi di kredit, adanya kerugian sebesar 60. Di sisi lain, sebagai pembeli, Sun juga menjurnal karena dia mengeluarkan kas. Jadi mendebet investasi pada obligasi PAM, kreditnya kas 950.000. Nah, dari transaksi ini harusnya kalau di pihak yang satu mengakui kerugian, berarti Sun ini harusnya mengakui keuntungan. Akan tetapi kalau kita lihat jurnalnya, tidak ada atau tidak dicatat keuntungan konstruktif sebesar 60.000, baik oleh Sun maupun oleh PAM, karena PAM juga tidak membuat jurnal apapun. Sehingga bagaimana kita mengakuinya, yaitu pada saat kita menyiapkan laporan keuangan konsolidasi pada akhir 2017. Ya, karena keuntungan ini sifatnya konstruktif, dia akan muncul pada LKK 2017, tahun terjadinya transaksi. Nah, sehingga dari sana bagaimana kita mencatatnya? Maka ini kan transaksinya tanggal 2 Januari. Maka kita tahu bahwa untuk menuju ke laporan keuangan ada perubahan 1 tahun. Maka sebelum kita ke sana di exhibit 71, nanti Anda bisa lihat, kita harus tahu jurnal apa yang dibuat pada buku PAM maupun pada buku Sun terkait dengan transaksi obligasi. Jadi, Anda bisa melihat di buku bahwa sebagai penerbit berarti masih ada kewajiban bagi PAM untuk membayar bunga. Jadi dikurangi lagi ya, jadi dikurangi nilainya. Berapa nilainya? Ingat, kita menggunakan metode garis lurus untuk melakukan amortisasi. Jadi total premi 100.000, sisa umur obligasi adalah 5 tahun, berarti nilai amortisasinya 20.000 per tahun. Berarti nilai amortisasinya kita tulis 20.000 atau 20 dengan asumsi bahwa jurnal pada buku BIMS ini tanpa ribuannya. Lalu kita lihat jurnal di sisi yang kedua, yaitu dari Sun sebagai pemegang obligasi PAM yang nilai nominalnya ingat hanya 1 juta. Ya, loh di sini beban bunganya 500, lalu di sini pendapatan bunganya kok 50, karena 90%-nya bukan dibayarkan pada Sun, tapi dibayarkan kepada pihak luar yang kita tidak bahas di sini. Jadi tidak dicatat karena kita hanya fokus pada buku anak dan buku induk saja. Sehingga hati-hati dalam menghitung, jangan sampai salah. Lalu dari sini, ya ini yang harus hati-hati berikutnya ya. Amortisasi. Berapa nilai amortisasi terkait dengan obligasi Sun?
obligasi PAM yang dipegang oleh Sun. Nah, ingat bahwa PAM itu mengakui premi sebesar 100. Seperti yang sudah disebutkan di soal. Akan tetapi untuk Sun tidak mengakui premi. Mengapa? Karena Sun membeli obligasi PAM senilai 950, padahal nominalnya 1 juta. Jadi dari sisi Sun, dia mengakui adanya diskonto. Jadi diskontonya sebesar 50.000. Ingat, amortisasi diskonto menambah pendapatan bunga dari sisi investor. Jadi amortisasinya dicatat sebagai berikut ya. Jadi investasi di debit, kreditnya adalah pendapatan bunga, menambah pendapatan bunga. Jumlahnya 50.000 dibagi 5 tahun berarti 10.000. Sehingga perhatikan saldo. Jadi nilai saldo dari tiap akun berkaitan dengan obligasi, berarti obligasinya sekarang nilainya adalah 10.080.000. Ya, makin dekat ke nilai nominal. 4 tahun kemudian akan jadi 10 juta ya. Jadi 10.100.000 kan, setelah akhir 2017 menjadi 10.080.000. Lalu beban bunganya adalah 500 ditambah 500 lalu dikurangi 20. Jadinya 980. Ada satu lagi mestinya yaitu hutang bunga. Hutang bunganya adalah 500. Nah, di sisi Sun bagaimana? Sama. Investasi pada PAM itu nilainya tidak lagi 950. Nilainya akan lebih dekat ke nominal, yaitu 960 karena sudah melakukan amortisasi diskonto 10.000 pada tahun 2017 sehingga nilainya menjadi 960.000 dan pendapatan bunga bukan 100.000 tetapi pendapatan bunganya menjadi 110.000. Dan satu lagi yaitu piutang bunganya adalah 50.000. Jadi terkait transaksi obligasi Anda harus tahu pada saat LKK atau laporan keuangan konsolidasi itu ditutup, berapakah saldo yang tepat terkait dengan obligasi dari induk maupun anak. Siapa penerbitnya dan siapa penebusnya. Nah, nilai itu yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Jadi, dari transaksi yang sudah saya katakan tadi, maka jurnal eliminasi yang pertama berkaitan dengan eliminasi akun hutang dan investasi obligasi. Jadi hutangnya dihapus di debit, investasi pada PAM-nya di kredit. Tadi nilainya kan hutang obligasi total adalah 10.080.000. Nah, lalu mengapa yang dihapus hanya 1.008.000? Ingat, yang dihapus hanya akun yang sifatnya resiprokal, yang berkaitan dengan induk dan anak. Nah, dalam kasus ini, obligasi induk yang dipegang anak hanya 10%. Jadi, yang dihapus hanya 10.080.000 dikali 10%. Dan ini kita tandingkan dengan obligasi investasi anak. Investasi dalam PAM bond, yaitu jumlahnya ya 960 itu, karena 960 kan sudah melambangkan 10%. Sehingga dari sini kita tandingkan, nah selisihnya kita akan akui sebagai gain on retirement of bond. Jadi keuntungan ini akan muncul akibat selisih nilai akun yang tidak sama. Lalu yang kedua kita juga tandingkan pendapatan bunga dengan beban bunga. Ingat lagi-lagi, nah pendapatan bunganya kan memang dihapus semua, tetapi beban bunga yang ditanggung atau dibayar oleh induk selaku penerbit obligasi itu 980, sementara yang dipegang oleh anak hanya 10%-nya.
Jadi yang dihapus hanya 10% kali 980, nilainya 98.000. Sehingga dari sini selisih lagi 12. Nah, 12 ini kita akui juga sebagai gain. Karena pada tahun 2017 terjadi transaksi penebusan tadi. Jadi dengan kata lain, akhirnya keuntungan yang dirasakan tadi akan muncul saat kita menyiapkan laporan konsolidasi. Jadi angka A dan B kita posting ke Praga 71, kertas kerja Praga 71. Jadi semula tidak ada, nanti akhirnya akan menjadi ada. Jadi Anda bisa masukkan jurnal untuk A dan B. Lalu dari sini kita akan mengakui total keuntungan adalah 60.000. Jadi agak berbeda dengan bab 5 dan bab 6. Kalau bab 5 dan bab 6, induk sebagai penjual aset, persediaan atau aset tetap, atau mungkin anak sebagai penjual, dia mengakui keuntungan tersebut. Karena keuntungannya sifatnya belum direalisasi atau asetnya itu masih dipegang oleh afiliasi pembeli, maka keuntungan ini harus dihapus. Sementara pada bab 7, keuntungan ini tidak dicatat. Tetapi pada saat kita menyiapkan konsolidasi, keuntungan ini akan muncul karena keuntungan ini sebenarnya sudah dirasakan atau seharusnya sudah direalisasi, tetapi karena sifatnya masih konstruktif, keuntungan ini belum muncul di buku induk maupun anak. Dan saat kita membuat JEP, keuntungan ini otomatis akan muncul. Demikian untuk pembahasannya, lalu yang lain sama dengan bab sebelumnya. Lalu kita akan melakukan jurnal terkait dengan bab 4, menghapus income. Nah, income-nya kenapa 202? Padahal labanya adalah 220. Kalau kita kalikan 220 harusnya harusnya 154. Tetapi mengapa kok menjadi 220? Maka kita lihat slide berikutnya ya. Karena keuntungan 220 ini belum termasuk gain tadi. Maka karena gain ini sudah kita munculkan atau boleh diakui karena memang sudah terjadi penebusan obligasi, maka kita tambahkan, kita adjust income dari anak, kita adjust ditambah dengan gain. Gainnya 60.000. 60.000 ini diakui semua karena gain ini dari konteks teori keagenan, gain ini semuanya ditanggung atau dinikmati oleh induk. Karena anak hanya sebagai agen saat diperintahkan induk untuk menebus obligasi. Jadi gainnya kita perlakukan seperti downstream sales, semua gain akan diakui oleh induk. Ya. Lalu dari sana kita juga akan melakukan penyesuaian karena sudah dilakukannya amortisasi, maka setelah di plus kita kurangi karena adanya pengakuan sebagian piecemeal recognition dari constructive gain ini. Nah, gain ini sudah dilakukan amortisasi, jadi kita kurangkan 12. 12 ini adalah total gain dibagi dengan sisa umur obligasi, kita sesuaikan di sini. Jadi income from Sun menurut metode ekuitas akan dicatat sebesar 202.000 bukan 154.000. Lalu yang lain sama, non-controlling interest otomatis tidak ada efeknya. Ini langsung kita hitung dari 220.000 kali 30%. Kemudian untuk E dan F sama dengan jurnal pada bagian bab 4. Demikian transaksi berkaitan dengan kasus obligasi induk yang ditebus oleh anak. Anda harus bisa membedakan transaksi ini dimulai dari obligasi yang memiliki premi atau diskonto lalu ditebus oleh anak dalam kondisi di bawah nilai nominal atau ada diskonto ataukah sebaliknya, sehingga Anda bisa mengetahui saldo yang benar. Akan tetapi kebanyakan dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, saldo-saldo ini sudah diketahui. Jadi Anda tinggal mengambil angkanya, kemudian membuat jurnal
eliminasinya.